Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ostayori, NIM 21086260. Kali ini saya akan membuat video presentasi dasar-dasar pendidikan jasmani yang bertujuan untuk melengkapi UAS. PPT saya yang berjudul tentang Sejarah Pendidikan Jasmani Internasional dengan dosen pengampu Dr. Anus Joni MPD dan Ibnu Adli Marta SPD MPD. Latar belakang dari PPT saya yaitu perkembangan olahraga dan pendidikan jasmani di Indonesia dapat dikatakan sudah berkembang sebagaimana mestinya. Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut bangsa Indonesia untuk melakukan suatu perubahan termasuk perubahan pada dunia olahraga dan pendidikan jasmani. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang ditunjuk untuk menyempurnakan apa yang sudah ada sebelumnya. Sesuai dengan kondisi pada masa tersebut, perubahan yang di sini juga menyangkut perubahan pada badan yang mengurusi perihal olahraga dan pendidikan jasmani. Dengan perubahan yang dilakukan bangsa Indonesia pada olahraga dan pendidikan jasmani, inilah yang akhirnya menjadikan Indonesia dapat mengikuti perhelatan olahraga internasional seperti Olimpiade dan Asia Games. Di samping itu, Indonesia juga telah mulai intensif dalam mengembangkan kemampuan para atletnya. Indonesia pun akhirnya dipandang sebagai negara yang berolahraga meningkatkan dengan pesat dan implikasinya. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Asia Games keempat dan pada tahun 2018 Indonesia kembali diraja untuk menjadi tuan rumah Asia Games yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang dan selanjutnya sejarah pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1950-an, cukup lama menghilang dari wacana, terutama sejak tahun 1960-an. Tak kala istilah itu diganti dengan istilah olahraga. Dampak dari perubahan tersebut sangat luas dan mendalam, terutama terhadap struktur dan isi kurikulum. Di semua jenjang pendidikan sekolah, kesalahpahaman juga terjadi terhadap makna kedua istilah itu, karena hampir seluruh hanya dikaitkan dengan kepentingan pembinaan fisik, seperti untuk tujuan presentasi atau sebatas pencapaian derajat kebugaran jasmani. Tujuan pendidikan jasmani pada hakikatnya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis, serta intelektual akan berlangsung normal apabila diciptakan situasi kondisi yang memungkinkan aspek-aspek tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak usia sekolah dasar merupakan masa penting dalam perkembangan kehidupan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani adalah wahana untuk menumbuh kembangkan anak secara wajar dan efektif. Selain itu, pendidikan jasmani juga merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sudah selayaknya bila pendidikan jasmani diberikan perhatian yang proporsional dan dilaksanakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan kondisi fisik dan psikis. Selanjutnya, zaman primitif dan purba awal. Dalam masyarakat primitif, suka dan mendidik jasmani merupakan suatu aspek yang amat tahap dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat primitif yang kurang stamina, kemahiran, keteguhan dan kegagahan akan merugikan komuniti mereka untuk mempertahankan komuniti dan kewujudan yang berterusan sesuatu suku itu. Para belia harus membina kekuatan, daya tahan, ketegasan, dan kemahiran untuk merusak kehidupan mereka. Kanak-kanak pula akan mempelajari kemahiran melalui peniruan para bapak akan mengajar anak lelaki tentang segala kemahiran yang diperlukan oleh seseorang pemburu atau pelajar. Selanjutnya, perkembangan pendidikan di Yunani dibagi kepada 4 tahap. Tahap pertama, pendidikan Yunani Homer pada zaman prasejarah hingga Olimpik 776 Masehi.
2. Pendidikan Yunani Sparta meliputi seluruh zaman sejarah Sparta. 3. Pendidikan Yunani Aven awal 776 SM hingga akhir perang Parsi pada 480 SM. Pendidikan Yunani Athena lewat dan 480 hingga penaklukan Makadoja 338. Selanjutnya Yunani Homer. Tujuan utama pendidikan jasmani dan suka adalah untuk membentuk manusia petindak. Berperang sering berlaku, maka setiap warga negara merupakan prajurit dan keadaan fisikal yang sehat dan kuat adalah sangat penting. Senaman bertujuan menghasilkan kualiti seperti kekuatan, daya ketahanan, kepantasan, dan keberanian yang sangat diperlukan dalam perperangan. Selanjutnya Yunani Sparta. Sparta merupakan sebuah negara tentara. Semua rakyat hanya memiliki satu profesi, yaitu sebagai askar. Maka pendidikan jasmani dan sukan serta semua pendidikan di Sparta merupakan latihan untuk berperangan. Itu bertujuan untuk membentuk setiap rakyat sebagai petindak yang kekuatan yang ganas, daya ketahanan yang tinggi, semangat keteguhan dan kegagahan, serta kemahiran nyera yang amat diperlukan. Aktivitas yang dijalankan adalah seperti gimnastik, lari, dan lompat seperti permainan bolaan. Selanjutnya Yunani Athena awal. Pada Yunani Athena awal, pendidikan jasmani di atas memiliki fungsi lagi selain daripada untuk menyediakan warga negara di medan perang, ia pun untuk nilai estetika dan orioni. Bagi mereka, tubuh adalah sama pentingnya dengan olah. Oleh karena itu, suka dengan falsafah, musik, sastra, lukisan, dan ukiran. Orang Yunani yang menghargai kecantikan fisikal menganggap bahwa gemuk, kurang segar, dan bertubuhan yang tidak wajar sebagai mengaibkan dan sebagai tanda kurang pendidikan. Dan selanjutnya Yunani Athena lewat. Selepas perang, Athena yang dahulu merutelah masyarakat pertanian telah berubah menjadi pusat perdagangan dan sebuah pusat kosmopolita. Penduduk memiliki lebih banyak masa lapangan untuk perkembangan intelektual. Tujuan sekarang adalah membentuk manusia bijak dan bukan lagi manusia petindak. Antara aktiviti fisikal termasuk gimnastik, olahraga, lumha, berpensai, baling lembing, memanah, berkuda, dan tinjuan. Peserta bagaimanapun mereka lebih berminat menjadi penonton daripada peserta. Selanjutnya Sukan Olimpik. Pada Sukan Olimpik diadakan sekali setiap 4 tahun mulai tahun 776 semata Masehi. Suka ini dijalankan selama 5 hari pada bulan Agustus. Tahun itu bersama-sama dengan upacara menghormati Zeus, tuan orang-orang Yunani. Suka Olimpik yang telah diadakan selama 1550 tahun itu. Usaha untuk menghidupkan kembali Suka Olimpik muncul pada akhir abad ke-19. Pegasus, Suka Olimpik modern adalah Baron Pierre de Coubertin pada tahun 1863 sampai 1937. Seorang Prancis berdasarkan pengaruh beliau dipersetujui untuk mengadakan Suka Olimpik sekali setiap 4 tahun. Di masa semua bangsa dijemput bahagia, Suka pertama diadakan di Athena dalam tahun 1896. Sejak itu setiap 4 tahun Suka ini diadakan. Selanjutnya pada pendidikan pada zaman purba kuno. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. Praktek pelaksanaan pendidikan segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan keeksasan berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Mesir purba mengenai peradaban dan kebudayaan tinggi. Ini terbukti dengan telah dikenalnya tulisan dengan huruf hieroglif
tulisan suci, telah mengenai kalender penanggalan dengan pembagian 12 bulan setiap tahun, telah mengenal irigasi dan sebagainya. Selanjutnya pada India, secara kepat atau tegas, India membagi masyarakat dengan kasta atau tingkatan. Dalam kehidupan agama Hindu, di India terkenal ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan yang terakhir kasta Sudra. Selanjutnya pada pendidikan pada abad pertengahan. Ciri-ciri utama dari pendidikan pada abad pertengahan adalah seluruh pusat pendidikan bersatu untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan oleh Gereja Roma Katolik atau gereja berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat mandiri, sekolah-sekolah. Selanjutnya ada tujuan pendidikan humanisme, membentuk manusia yang berani atau bebas dan gembira. Dan tujuan pendidikan reformasi, membentuk manusia yang bebas dari segala macam. Tujuan pendidikan kontra reformasi, mempertinggi menjalankan disiplin agama Katolik. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa membantu yang melihat video ini. Terima kasih.